lagi dengan saya Joshua Cikal Perwira. Nah, di video kali ini saya diberi tugas untuk mereview, meringkas, dan berkomentar tentang dokumen perdamaian yang ditandatangani yang dibuat oleh Paus Fransiskus dan juga Imam Besar Al-Azhar. Siapa namanya? Wait. Namanya adalah Syekh Ahmad Al-Thayyib. Nah, kalau begitu langsung saja kita mulai ya. Ini dia, check it out. Paus Fransiskus telah mengadakan kunjungan bersejarah ke Uni Emirat Arab pada 3 Februari 2019. Nah, hal ini menjadi tonggak sejarah dalam dialog antara agama dan membuka pintu-pintu untuk pembicaraan tentang toleransi yang perlu didengar oleh seluruh dunia. Paus menegaskan bahwa iman kepada Allah mempersatukan dan tidak memecah belah. Iman itu mendekatkan kita, kendati pun ada berbagai macam perbedaan, dan menjauhkan kita dari permusuhan dan kebencian. Hari selanjutnya pada 4 Februari 2019 di Abu Dhabi, Paus Fransiskus bersama Imam Besar Al-Azhar, Syekh Ahmad Al-Thayyib telah menandatangani The Document on Human Fraternity for World Peace and Living Together. Dokumen Abu Dhabi ini menjadi peta jalan yang sungguh berharga untuk membangun perdamaian dan menciptakan hidup harmonis di antara umat beragama, dan berisi beberapa dokumen yang harus disebarluaskan ke seluruh dunia. Paus Fransiskus mendesak agar dokumen ini disebarluaskan sampai ke akar rumput kepada semua umat yang beriman kepada Allah. Dilihatkan dari dokumen awal dalam nama Tuhan dan sebagainya, atas nama hidup manusia yang tak bersalah, atas nama orang miskin, atas nama orang-orang yang telah kehilangan keamanan, atas nama persaudaraan manusia yang merangkul semua manusia. Ini semua yang paling penting itu ini di sini. Dalam nama Allah dan segala sesuatu yang dinyatakan jauh ini, Al-Azhar Al-Syarif dan umat muslim dari timur dan barat bersama-sama dengan gereja Katolik dan umat Katolik timur dan barat menyatakan untuk menerima budaya dialog sebagai jalan, kerjasama timbal balik sebagai kode etik, saling pengertian sebagai metode dan kriteria. Nah, itu yang penting. Lalu di sini kami yang percaya itu bisa dilihat sendiri. Poin-poin penting yang ada di sini adalah di sini. Deklarasi ini yang berangkat dari pertimbangan mendalam atas realitas kita dewasa ini, dengan menilai keberhasilannya dan dalam solidaritasnya bencana dan malapetaka dengan teguh bahwa di antara penyebab utama krisis di dunia modern adalah ketidakpekaan hati nurani manusia. Nah, ini yang menjadi inti atau pokok bahasan yang mendasari pokok bahasan semuanya. Nah, ketidakpekaan itu nanti, ketidakpekaan hati nurani manusia akan membawa semua orang kepada hilangnya atau kemerosotan moral yang mempengaruhi tindakan internasional dan melemahnya nilai-nilai tanggung jawab rohani. Nah, semuanya itu akan membawa orang ke dalam ekstremisme ateistik, agnostik atau fundamentalisme agama, ataupun dalam ekstremisme fanatik dan buta, yang pada akhirnya memicu bentuk-bentuk ketergantungan dan penghancuran diri secara individual ataupun kolektif. Nah, sejarah di sini yang tadi kita sudah sebut tentang ateisme, agnostik atau dan sebagainya, termasuk penghancuran diri individual dan kolektif, sebenarnya telah menunjukkan sebagai tanda-tanda perang dunia ketiga
yang disebut sedang berlangsung sedikit demi sedikit. Wow, Perang Dunia Ketiga. It's amazing, I think. Lalu juga yang paling penting di sini, poin penting di sini adalah ini yang penting juga nih. Tujuan pertama yang terpenting dari agama adalah percaya pada Allah, untuk menghormatinya dan untuk mengundang semua perempuan dan laki-laki untuk mempercayai bahwa alam semesta ini bergantung pada Allah yang mengaturnya. Dialah sang pencipta yang telah membentuk kita dengan kebijaksanaan ilahinya dan telah menganugerahi kita karunia kehidupan yang harus dilindungi. Ini adalah anugerah yang tidak seorang pun berhak mengambil, mengancam ataupun memanipulasi demi kepentingan dirinya. Sesungguhnya setiap orang harus menjaga anugerah kehidupan dari awal hingga akhir alamiahnya. Karena itu kami mengutuk semua praktik yang mengancam kehidupan seperti genosida, aksi terorisme, pemindahan paksa, perdagangan manusia, aborsi dan eutanasia. Kami juga mengutuk kebijakan yang mendukung praktik-praktik ini. Lalu poin-poin penting adalah ini. Lebih-lebih lagi kami dengan tegas menyatakan bahwa agama tidak boleh memprovokasi peperangan, sikap kebencian, permusuhan, dan ekstremisme. Juga tidak boleh memancing kekerasan ataupun pertumpahan darah. Realita ini bersumber dari hasil manipulasi politik agama-agama dan dari penafsiran yang dibuat oleh kelompok-kelompok agama yang telah mengambil keuntungan dari kekuatan sentimen keagamaan di hati para perempuan dan laki-laki agar membuat mereka bertindak dengan cara yang tidak berkaitan dengan kebenaran agama. Tujuannya untuk apa? Macam-macam. Ada untuk politik, ada untuk ekonomi, ada untuk duniawi, dan terakhir adalah itu sangat-sangat picik. Nah, di sini Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar tadi, Al-Azhar, menyerukan bahwa pada semua pihak untuk berhenti menggunakan agama untuk menghasut orang kepada kebencian, kekerasan, ekstremisme, fanatisme buta, dan menahan diri menggunakan nama Allah untuk membenarkan tindakan pembunuhan, pengasingan, terorisme, dan penindasan semuanya. Lalu di sini juga ada poin penting yang ingin dijunjung. Itu satu, keyakinan yang teguh bahwa ajaran-ajaran autentik agama mengundang kita untuk tetap berakar pada nilai-nilai perdamaian. Itu. Lalu poin yang kedua adalah kebebasan adalah hak setiap orang. Setiap individu menikmati kebebasan berkeyakinan, berpikir, berekspresi, dan bertindak. Pluralisme dan keragaman agama, warna kulit, jenis kelamin, ras, dan bahasa digendaki oleh Tuhan. Maka dari itu, fakta bahwa orang dipaksa untuk mengikuti agama atau budaya tertentu harus ditolak. Demikian juga pemaksaan cara hidup budaya tidak diterima orang lain. Lalu adalah keadilan yang berlandaskan belas kasihan. Itu. Lalu yang keempat adalah dialog, pemahaman dan promosi luas terhadap budaya toleransi. Dialog dengan toleransi. Lalu yang selanjutnya yang keberapa berarti ya? 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, tadi kan dialog untuk budaya toleransi, ini dialog antar umat beragama, berkumpul bersama, misalnya kita sarasean, sembayangan, dan sebagainya, dan menghindari perdebatan yang tidak produktif, atau bahasa kerennya adalah debat kusir. Nah, di sini juga dokumen ini juga menjunjung tinggi perlindungan tempat-tempat ibadah, ada sinagoga, gereja, dan masjid. Adalah kewajiban yang dijamin oleh agama, nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan perjanjian internasional. Lalu juga terorisme. Maka bicara tentang terorisme juga, terorisme semacam ini harus dikutuk dalam segala bentuk dan ekspresinya karena tidak sesuai dengan apa yang telah kita bahas dari tadi, yaitu tentang cinta, kasih, dan damai. Nah, yang mau dijunjung lagi adalah hubungan antara timur dan barat. Di timur, orang barat menemukan obat rohani.
obat rohani yang bisa didapatkan atau yang bukan bisa didapatkan atau yang bisa ditemukan di area timur. Dengan di area barat, orang timur bisa menemukan kelemahan mereka, perpecahan mereka, atau konflik, kemunduran pengetahuan, teknik dan budaya yang pada akhirnya akan membuat mereka semakin maju. Lalu yang tiga terakhir adalah perlindungan dan pengakuan kepada hak perempuan dalam segala bidang. Itu singkat padat jelas. Lalu yang dua sebelum terakhir adalah perlindungan hak dasar anak untuk bertumbuh kembang dalam lingkungan keluarga. Dia memperoleh gizi baik, pendidikan dan dukungan adalah tugas keluarga dan masyarakat. Nah, lalu yang ketiga, yang terakhir adalah perlindungan untuk hak-hak lansia. Untuk tujuan ini, maka Gereja Katolik dan Al-Azhar menyampaikan dan berjanji menyampaikan dokumen ini kepada pihak-pihak yang berwenang dan semua yang berkaitan langsung dengan dokumen ini. Dan pada akhirnya cita-cita mereka adalah deklarasi ini bisa menjadi undangan untuk rekonsiliasi, persaudaraan di antara semua umat beriman, juga di antara umat beriman yang tidak beriman, di antara semua yang berkehendak baik. Deklarasi ini dapat menjadi seruan bagi setiap hati nurani yang jujur, yang menolak kekerasan dan ekstremisme buta. Seruan bagi mereka yang menghargai nilai-nilai toleransi dan persaudaraan yang dikembangkan dan didorong oleh agama-agama. Deklarasi ini menjadi saksi keagungan iman kepada Allah yang mempersatukan hati yang terpecah dan mengangkat jiwa manusia. Deklarasi ini dapat menjadi tanda kedekatan antara timur dan barat, antara utara dan selatan, dan antara semua yang percaya bahwa Allah telah menciptakan kita untuk saling memahami, saling bekerja sama, dan hidup sebagai saudara-saudari yang saling mengasihi. Nah, di sana ada kata terakhir. Dan Abu Dhabi 4 Februari, Bapak Suci Paus Fransiskus dan juga Imam Besar Al-Azhar Al-Thayyib. Pada intinya dokumen ini menyatakan bahwa bahkan seorang pemimpin mau untuk membuka hati, membuka pikiran, membuka dialog dengan agama yang berseberangan, selama ini berseberangan padahal tidak. Nah, itu masa yang para dalam tanda kutip bawahan-bawahannya pun selalu berseteru kan dia malu, ya kan? Nah, ini ringkasan dan ini komentar saya. Pertama sih, saya Joshua Cikal kagum banget, takjub karena Paus Fransiskus melakukan sebuah lompatan besar bersama dengan Imam Besar Al-Azhar itu. Mengapa? Karena saya belum pernah mengalami kejadian seperti ini secara langsung dalam 20 tahun hidup saya. 19 berarti. Karena dia dibuat tahun 19 kan, 2019. Tahun 19 saya belum pernah melihat ini. Mengharukan sekaligus menenangkan. Ya, pokoknya ya it's wow. Tapi di balik itu semua, setelah saya berbincang-bincang dengan teman saya yang salah satu geng saya di SMP yang sekarang bersekolah di UGM, juga seorang muslim yang taat, kami menemukan bahwa ada satu kalimat yaitu tentang fundamentalisme. Fundamentalisme adalah yang disebabkan oleh yang tadi yaitu tadi, kenapa kok kita seakan-akan diajari kamu jangan terlalu mengikuti dasar,
Karena fundamentalisme dan dasar itu adalah hal yang sama. Kamu jangan terlalu ikut-ikut yang mendasar. Kan kasarannya seperti itu. Padahal jika kita ingin mengetahui apa makna sebaiknya, sebenar-benarnya secara tepat, kita alangkah baiknya mencerna dari guru. Pertama guru yang tepat dan juga dari sumber yang tepat. Nah, tapi semuanya ini sejujur saya sendiri sangat takjub. Wow, bravo, Holy Father Pope Francis, Imam Besar Al-Azhar, Syekh Ahmad Al-Thayyib. Nah, Al-Thayyib seperti itu. Nah, saya speechless karena para pemimpin, petinggi-petinggi agama-agama Abraham bisa berangkulan, bisa menandatangani suatu dokumen bersama. Itu sangat-sangat menakjubkan. Dan pada akhir kata pada video ini, karena ini sudah masuk ending lah ya, closing, karena sudah banyak memakan waktu, saya akan menutup dengan satu kalimat ini saja. Om, telolet om. Bukan itu, tapi om, toleransi om. Nah, saya Joshua Cikal Purnwira pamit undur diri. Bye-bye.